ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala mabad. Hari ini kita akan membahas tentang Naskhul Quran. Naskhul Quran. Naskhul Quran ini jika kita petakan maka dia masuk dalam kategori ulumul Quran otomatis karena dia terkait dengan Quran, tapi dia juga termasuk kajian ilmu tafsir. Pasalnya adalah pemahaman kita tentang makna, tentang maksud dari kalam Allah itu seringkali ditentukan oleh pemahaman kita terhadap ayat yang dinasah atau ayat yang menasah. Artinya nasah ini sangat mempengaruhi pemahaman kita terhadap makna-makna Quran. Oleh karena itu dia pun masuk dalam kategori ilmu Quran, ilmu tafsir. Ketika dia masuk dalam kategori ilmu tafsir, maka di sana kita akan bisa mempelajari tentang usul tafsir, termasuk di situ adalah usul nasakh dan juga qawaid nasakh. Jadi kaidah-kaidah kapan nasakh itu terjadi dan sebagainya. Tentu bukan sekarang waktunya kita membahas itu. Jika kita mau serius, maka sesungguhnya kita perlu memahami pokok-pokok nasakh dan juga tentang kaidah-kaidah nasakh dalam Al-Quran. Poin-poin yang kita kaji adalah tentang nasakh, ragam nasakh dan contoh nasakh. Pertama adalah nasakh. Naskhul Quran berasal dari kata nasakh, nasakha, nas yang secara otomatis secara bahasa bermakna menghapus, mengganti atau menukil, memindah. Menukil itu memindah ya. Jadi apakah menghapus, mengganti atau memindah, itu adalah makna etimologisnya. Sedangkan secara terminologis nasakh adalah menghapus hukum ayat terdahulu. Ingat ya, fokusnya di hukum. Karena memang nasakh itu hanya terjadi dalam persoalan syariah, dalam persoalan hukum. Dia tidak akan mungkin terjadi dalam persoalan akidah dan juga akhlak. Misalnya ketika Allah itu adalah ahad, maka tidak akan mungkin terjadi nasakh tentang ahadiyatullah, tentang keesaannya Allah, itu tidak akan mungkin ada nasakh di situ. Karena kalau ada qul huwallahu ahad itu dinasakh, bisa jadi kita akan mengatakan qul huwallahu itsnan, Allah itu dua, Allah itu salasah, dan itu secara ilmu itu tidak mungkin. Secara fitrah juga lebih tidak mungkin lagi begitu ya. Jadi intinya ketika dalam persoalan akidah itu tidak terjadi nasakh. Demikian juga dalam persoalan akhlak. Hal-hal kepatutan di dalam agama ini, yang patut yang mana, yang pantas yang mana, itu tidak akan mungkin terjadi nasakh di sana. Karena sesuatu yang patut, siapapun dia, orang manapun dia, dalam ruang apapun dia, dalam waktu manapun dia, itu akan mengatakan itu patut. Menghormati tamu dimanapun, itu akan mengatakan itu adalah akhlak yang baik, itu adalah karakter yang baik. Hanya persoalannya nanti tindakan menghormati tamu itu yang mungkin berbeda. Nah, tindakan itu nanti bisa masuk dalam kategori syariah. Tapi intinya adalah kepatutan, artinya tamu harus dihormati. Itu kepatutan itu dimanapun sama. Adil itu kepatutannya sama, dimanapun sama. Hanya nanti konteks adilnya itu bisa jadi berubah sesuai ruang dan waktunya. Tapi perubahannya itu bukan kepatutannya, bukan pada nilainya, tapi perubahannya pada cara tindakan kita adil. Tindakan cara itu yang kemudian menjadi ranah wilayah syariah. Karena syariah itu adalah wilayah tindakan, wilayah praktis. Nah, wilayah teoritis tidak akan banyak berubah, wilayah estetis itu tidak banyak berubah, tapi dalam wilayah praktisnya itu seringkali berubah karena menentukan konteksnya. Mendidik anak yang
konteksnya. Kadangkala perlu pukul ringan, kadangkala begitu ya. Nah, kadangkala tidak perlu itu. Nah, jadi tergantung konteks anaknya. Kadangkala harus monologis, kadangkala harus dialogis. Sama-sama anak, sama-sama mendidik. Tindakan mendidiknya itu bagus. Nah, tapi kemudian tindakan praktisnya itu bisa jadi berubah dan harus berubah mungkin. Nah, intinya adalah menghapus hukum. Menghapus itu namanya nasakh. Nah, yang dihapus adalah persoalan legal, persoalan hukum. Kemudian yang ayat yang dihapus itu sering disebut sebagai mansukh. Yang dihapus atau yang diganti itu namanya mansukh. Sementara yang mengganti atau yang menghapus namanya nasikh. Jadi ada tiga di situ, ada tiga istilah, ada nasikh, kemudian ada mansukh. Nasikh yang menghapus dan mansukh yang dihapus. Sesungguhnya nasikh maupun mansukh itu Allah begitu. Nah, hanya kan kita tidak berdialog langsung dengan Allah. Akhirnya kita bicara tentang Qurannya atau teksnya gitu ya. Kita bicara tentang Qurannya. Jadi Quran yang terdahulu, ayat yang terdahulu itu yang dimansukh. Tapi kemudian yang belakangan itu yang disebut nasikh. Baik mansukh maupun nasikh dua-duanya sebenarnya firman Allah. Makanya kemudian siapakah sesungguhnya aktor dalam penghapusan ini? Sesungguhnya Allah. Hanya kemudian kita memahaminya itu dengan Quran, ayat dengan ayat, teks dengan teks. Yang sesungguhnya pembicaranya sesungguhnya hanya Allah semata. Nah, ini beberapa Quran secara terminologis Anda sudah kita bahas terdahulu, maka kita tidak perlu memperpanjang dalam definisi Qurannya. Nah, sederhananya nasakh itu adalah persoalan bahasan membahas tentang bagaimana hukum Allah ini dihapus atau ada penghapusan hukum Allah. Hukum ya, persoalan hukum, persoalan syariah, bukan persoalan akhlak dan persoalan akidah. Jadi penghapusan hukum ayat terdahulu. Nanti bisa penghapusan total, bisa penghapusan sebagian. Penghapusan total itu memang nanti sering disebut sebagai nasakh. Penghapusan sebagian sering disebut sebagai takhsis. Nah, dua-duanya seringkali disebut dengan istilah nasakh. Meskipun sebenarnya takhsis itu ya takhsis gitu ya. Takhsis itu pengkhususan gitu ya. Jadi dikhususkan, dilalahnya. Tapi sebenarnya yang tadi sebenarnya berlaku umum menjadi tidak umum itu sebenarnya juga nasakh, penghapusan sebagian begitu. Nah, ini persoalan nanti beberapa yang sering berdebat di situ ya, tentang aktor dan seterusnya. Nanti kalau di ulumul Quran yang atau ilmu tafsir yang ingin memperdalam perdebatan itu banyak. Tapi saya tidak mau masuk ke perdebatan. Intinya kita bicara bahwasanya yang disebut nasakh itu apa, dan kita memahami perspektif ketika orang-orang itu berbeda pendapat. Jadi silahkan berbeda pendapat, tidak masalah, selama istilah itu sebuah istilahnya terang, tidak jadi masalah. Nah, kalau kita berdebat pada istilah yang tidak terang dua-duanya, nah itu baru masalah kan ya. Tidak kita temukan ujung akhirnya begitu. Dalam Al-Quran ada dua istilah yang terkait dengan hukum ini teraplikasi terhadap realita atau tidak. Kalau satu hukum ditetapkan dan itu berlaku penuh, maka itu tidak terjadi nasakh gitu. Ya, tapi ketika dia tidak jadi berlaku atau berlaku sebagian, disitulah terjadi nasakh. Misal bagi Allah walillahi 'alan nasi hijj. Jadi Allah punya hak dari manusia ini berupa haji, atau Allah mewajibkan satu kewajiban namanya haji.
siapapun namanya manusia ya, seharusnya mau kaya mau miskin mau susah nggak susah itu kalau dipotong di situ ya, kalimat ini kalau mau berhenti di sini maka ini sebenarnya berlaku total gitu, jadi berlaku total teraplikasi total gitu. Tapi kemudian tidak menjadi teraplikasi total, tidak terterapkan total bagi seluruh manusia karena manis tata ilaihi sabila, bagi yang mampu saja gitu. Jadi harusnya tadi untuk seluruh manusia muslim maupun non muslim, terus kemudian kitabnya harusnya ke seluruh manusia gitu ya. Kemudian karena yang lain tidak percaya pada Allah maka dibatasi dengan keislaman dan keimanan, maka kemudian dibatasi lagi begitu ya, manis tata ilaihi sabila, yang harusnya itu terterapkan, harusnya terberlakukan kepada seluruh manusia muslim begitu ya. Kemudian dibatasi menjadi manis tata ilaihi sabila, itu menjadi tidak teraplikasi, tidak tidak terberlakukan gitu ya. Nah, ketika dia tidak terberlakukan dalam konteksnya secara total, secara full, maka itu terjadi pengurangan di situ. Nah, pengurangan itu ketika terjadi saat wahyu masih turun, bisa bentuknya nasakh, bisa bentuknya taksis, ya, itu ya. Jadi bisa bentuknya nasakh. Nasakh ketika wahyu masih turun, sedangkan insya itu ketika wahyu sudah tidak turun. Artinya bisa jadi ada keterangan belakangan yang menjadikan ayat yang duluan tadi, keterangan yang duluan tadi itu menjadi terbatasi atau itu tergantikan. Ketika terbatasi atau tergantikan oleh informasi belakangan, itu namanya nasakh. Nah, itu namanya nasakh. Nah, nasakh ini biasanya nanti harus belakangan, jadi harus ada jeda waktu di situ. Ketika ada jeda waktu di situ itu nanti namanya nasakh. Nah, tapi kalau tidak ada jeda waktu nanti disebut sebagai taksis. Meskipun nanti kalau faktanya gitu, faktanya ketika penggantian itu total itu namanya penghapusan, tapi kalau sebagian itu memang taksis yang sama. Jadi istilah itu sebenarnya ya hanya berputar begini. Jadi kalau memahami ilmu Quran, memahami apapun ya sebenarnya kalau kita melihat pada ilustrasi yang tepat itu sehingga istilah-istilah ini tidak menjadi repot. Ya, karena fenomenanya hampir sama gitu. Jadi ketika Anda misalkan ngomong misalkan seluruh mahasiswa kelas ini bagus, misalkan cerdas semuanya. Tapi kemudian setelah 1 hari atau 2 hari berikutnya Anda mengatakan kecuali yang tidak lulus gitu. Nah, kecuali yang tidak lulus ini kemudian menjadi pembatas. Nah, pembatas ini tidak semuanya tentu kan gitu ya. Nah, kecuali kalau beberapa hari berikutnya kita mengatakan menghapus keterangan kita yang dahulu begitu. Nah, itu hampir sama. Kasus itu ada nasakh, ada penghapusan. Seperti itu ketika kita ngomong. Nah, intinya adalah nasakh ketika terjadi saat wahyu masih ada dan ada jeda waktu di situ. Jadi hari ini Allah mengatakan A, walillahi 'alan nasi hijj, bagi Allah itu kewajiban terhadap Allah itu haji. Kemudian di belakangnya kemudian manis tata ilis, ini adalah nasakh. Sebagian mengatakan itu taksis. Sebenarnya taksis atau nasakh itu ya taksis itu ya nasakh juga, karena harusnya dia berlaku total untuk seluruh manusia menjadi tidak berlaku total. Hanya nanti ada taksis yang bukan nasakh, taksis yang berlaku dalam ketika keterangan itu suatu waktu. Misal innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, itu satu waktu turun gitu. Kalau satu waktu keterangan maka di situ memang betul taksis bukan nasakh. Karena nasakh itu terjadi ketika ada jeda waktu di situ. Nah, nasakh terjadi ketika saat wahyu Al-Quran masih turun, dan insya terjadi saat wahyu Quran sudah tidak turun. Ketika wahyu Quran itu tidak turun, sudah berhenti turun, maka kemudian ada ayat yang tidak berlaku, maka terjadi di situ insya itu terlupakan atau dilupakan, pengelupaan gitu ya. Jadi memang sengaja dilupakan. Nah, dalam kasus nasakh hukum tidak
terberlakukan atau teraplikasikan disebabkan dihapus atau diganti dengan hukum belakangan. Sedangkan insa tidak berlaku, memang dilupakan atau diterlupakan atau dibuat lupa sama Allah Ta'ala. Kenapa dibuat lupa? Karena tidak sesuai dengan kapasitas atau kesiapan atau kebutuhan umat. Jadi kapasitasnya itu orang-orang gak bisa, misalkan orang kota disuruh berpikir mistis kayak orang-orang kampung kan sulit gitu ya. Orang kampung disuruh berpikir ilmiah seperti orang kota ya agak berat gitu ya. Karena memang konteksnya berbeda. Akhirnya orang-orang kampung banyak cenderung berpikir tentang bagaimana jabariyahnya Allah itu jabariyah gitu. Paham jabariyah lebih kuat daripada orang kota yang kemudian qadariyah itu cenderung lebih kuat. Nah, jadi ini satu hal yang wajar begitu. Tapi sesungguhnya baik jabariyah maupun qadariyah kalau kita mau belajar sesungguhnya itu tidak perlu dipertentangkan karena dua-duanya ada di Quran. Hanya porsinya saja kan. Jadi itulah salah satu jenis rahmah Allah kepada kita itu karena kita banyak pilihan di Quran sesuai konteks dan kapasitas kita. Jadi kalau orang kampung disuruh merencanakan begini padahal situasinya alam lebih banyak daripada orangnya begitu, itu kadang juga sulit. Nah akhirnya terlupakan mereka. Jadi rencana itu bukan satu-satunya bukan penentu penting dalam kesuksesan mereka. Tapi berbeda ketika kita di kota atau di secara ilmiah di dunia kampus dan seterusnya. Nah harus dipahami betul konteks ini gitu. Jadi memang ada sengaja yang ayat-ayat itu kita tidak perlu memahami itu dibuat Allah, tapi kita tetap muslim gara-gara itu gitu. Oke. Nasah Al-Quran dilihat dari penghapusnya. Ingat ya, fokus kita ke nasah Quran. Jadi nasah yang terjadi di Quran. Karena nanti kalau Anda membaca di ulumul Quran nanti akan ada kajiannya adalah naskhul Quran, tapi sesungguhnya yang terjadi naskhul sunnah juga di sana gitu. Kalau kita lihat dari sisi penghapusnya, maka nasah itu ada dua. Satu adalah naskhul Quran dengan Quran, jadi penghapusnya Quran. Kalau penghapusnya Quran misalkan Al-Baqarah 219 Qamar wal Maisir itu dosa dan banyak manfaat, kemudian dihapus sebagai 90 Qamar dan Maisir itu rijs min amal syaitan. Innamal khamru wal maisir wal ansab dan seterusnya itu ada rijs itu najis min amal syaitan, dan itu adalah amal-amal setan gitu ya. Jadi sudah tidak ada pilihan lain kecuali harus ditinggal gitu. Tapi kalau ketika di surat Al-Baqarah masih kita mengatakan itu khamr itu masih banyak manfaatnya, judi itu masih banyak manfaatnya kira-kira. Tapi kalau 90 sudah nggak ada, maka harus ditinggalkan. Ini namanya naskhul Quran, yang dahulu dihapus dengan belakangan. Nah penghapusnya siapa? Quran. Nah Quran itu dinasah juga dengan as-sunnah. Jenis nasah ini diperdebatkan kebolehannya, terutama dalam hadis, ketika hadis itu statusnya mutawatir ya, statusnya mutawatir, hadis atau as-sunnah itu statusnya mutawatir. Nah hadis atau sunnah itu sama atau tidak sama itu berdebatnya di ulumul hadis ya, atau di mustalah hadis ya. Saya tidak mau berdebat di sana ini, tapi intinya hadis dan sunnah itu tidak bisa dilepaskan. Meskipun sunnah itu tidak selalu bentuknya nanti omongan gitu, karena sebagian orang mengatakan hadis disebut hadis karena hadis itu ada omongan di situ. Kalau ada kola ya, selain kola itu bukan hadis kira-kira begitu. Tapi perdebatan ini nggak perlu diperpanjang gitu. Tapi intinya adalah begini, jadi nanti diperdebatkan kalau sunnah ini mutawatir, kalau sunnah mutawatir atau hadis mutawatir dengan Quran yang mutawatir, sama-sama mutawatir, boleh enggak ini menghapus? Yang satu mengatakan membolehkan karena sama-sama qat'i, sama-sama sama-sama aksiomatis yang harus Anda terima badihi atau apa ya istilahnya dalam kita bahasa kita itu. Jadi kita menerima itu tidak perlu mikir dulu lah ya, sama-sama mesti benar gitu ya. Itu kalau mutawatir. Jadi Quran ini mesti benar,
hadis mutawatir itu mesti benar. Kenapa? Karena banyak orang yang meriwayatkan ke kita gitu. Sesuatu yang sama-sama benar, bukan dhani, bukan sesuatu yang dhani gitu ya, itu berarti bisa saling menghapus, bisa saling melengkapi gitu ya. Jadi ini nanti diperdebatkan boleh atau tidak bolehnya kalau sunnahnya mutawatir atau hadisnya mutawatir. Tapi kalau sunnahnya sifatnya ahad, ahad itu kalau kategori terminim itu ya 10 ke bawah ya, jadi 9 ke bawah gitu ya. Kalau disebut mutawatir, kalau tingkat per tobakatnya, per apa namanya, mata rantainya itu kalau 10 ke atas semuanya itu baru namanya mutawatir. Kalau 10 ke bawah atau 9 itu baru disebut ahad misalnya, itu yang populernya misalnya. Nah, hadis-hadis yang ahad atau sunnah-sunnah yang ahadiyah ini maka disepakati tidak boleh. Jadi Quran dihapus dengan hadis ahad itu nggak boleh begitu. Itu sepakat. Tapi kalau dengan sunnah mutawatirah disebut, itu masih berdebatkan. Meski dipertentangkan, sepanjang saya membaca itu nggak ada contoh. Jadi boleh tapi nggak ada contoh. Nah itu yang masalah. Nah, boleh tapi nggak ada contoh. Ya, mungkin yang lebih tepat mungkin di sini tidak perlu nasah gitu ya, mungkin bayan gitu. Nah, oke. Tapi kalau kelihatan intinya ini ada perdebatan. Tapi selama yang saya baca belum saya lihat satu contoh yang menunjukkan nasah Quran dengan sunnah. Meskipun ini sering dibahas di ulumul Quran itu. Di ulumul Quran kalau Anda baca di sana banyak pertentangan soal ini. Nah, kemudian sering ditambah di bahasan ilmu tafsir atau ilmu Quran nanti sering ditambah dengan naskhus sunnah dengan Quran. Ini harusnya konteksnya bukan di sini. Konteksnya ketika kita bicara naskhus sunnah, jadi bicara tentang as-sunnah. Jadi kalau kita bicara naskhul Quran itu dilihat dari penghapusnya hanya dua, ada Quran dan sunnah. Nggak ada kasus ini. Jadi Quran menghapus sunnah itu nanti konteksnya di konteks ketika kita bicara tentang as-sunnah. Tapi seringkali ini karena hubungan logis ya, hubungan logis, jadi konsekuensi logis ketika kita membaca, jadi Quran sunnah jadi saling menghapus. Nah, ada Quran dihapus dengan ada yang dihapus, ada yang nggak dihapus. Yang nggak dihapus kan tidak terjadi nasah di situ. Jadi nanti ada 4 pilihan. Quran dihapus dengan Quran, Quran dihapus dengan sunnah, sunnah dihapus dengan Quran, dan sunnah dihapus dengan sunnah. Ini jelas tidak gitu. Jadi semua yang terkait dengan Quran dimasukkan. Tapi sesungguhnya yang tepat bagi saya kalau dilihat dari penghapusnya nasah itu cuma ada dua. Nah nanti kalau kita bicara tentang naskhus sunnah, nanti sunnah ini, keterangan ini diganti dengan Quran dan bisa diganti dengan hadis. Nah nanti di sana mungkin perdebatannya tentang mutawatirah atau tidak, atau ahdiyah gitu ya. Nah Anda bisa baca sendiri tentang yang ketiga ini. Jadi kalau saya tanya ada berapa nasah, dilihat dari penghapusnya harusnya cuma 2. Oke. Dilihat dari yang dihapus. Dilihat dari yang dihapus. Nanti ada 3 yang dihapus. Jadi kalau Quran itu kita bikin kategori, maka di sana ada lafdun wa maknan, ada tilawah dan hukman. Jadi Quran itu ada 2 bagian yang tidak terpisah sebenarnya, atau bisa dipisah nantinya gitu. Itu adalah lafaz dan makna. Jadi lafaznya dan maknanya. Ada nanti kalau dalam persoalan penghapusan itu ada yang dihapus lafaz dan maknanya, atau tilawah dan hukman. Jadi tilawah dan hukumnya itu dihapus dua-duanya. Jadi di Quran itu bacaannya udah nggak ada, hukumnya juga nggak ada. Apa kasus rodoat? Rodoat itu adalah menyusui. Dalam keterangan Aisyah dikatakan dahulu di antara ayat yang diturunkan adalah 10 susuan yang mengharamkan. Jadi yang memuhrimkan gitu ya. Jadi yang memuhrimkan seseorang itu menjadikan muhrim gitu, yang menjadikan seseorang muhrim itu adalah menyusui 10.
Tapi ayat ini yang dulu ada ayat mimma anzalna ini yang diturunkan mimma unzil yang diturunkan ini itu yang 10 susuan itu yang menjadikan muhrim yang mengharamkan itu kemudian dinasah dengan 5 susuan. Jadi yang 10 itu ayatnya udah nggak ada, hukumnya juga udah nggak ada. Kenapa? Karena diganti menjadi 5. Nah, cuman ada keterangan ini gitu ya. Keterangan ini namanya nasakh Quran tilawatan wa hukman atau lafzan wa makna. Jadi dua-duanya dihapus. Tapi ada juga naskhul Quran, nasakh Quran yang tilawatan tanpa hukum. Jadi bacaannya aja dihapus tapi hukumnya nggak dihapus. Contohnya apa? Ada ayat as-saykhu was-saykhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah. Orang tua laki-laki dan perempuan gitu ketika keduanya berzina gitu ya. As-saykhu orang tua artinya orang yang udah nikah muhsan gitu ya. Atau kalau idza zanaya jika keduanya berzina farjumuhuma al-battah maka rajamlah keduanya. Bunyi ini udah nggak terdapat lagi di dalam Al-Quran, tapi seluruh ulama sepakat bahwasanya hukum rajam itu masih berlaku. Jadi tilawatannya itu dinasah, tapi hukmannya itu masih berlaku. Nah, ini ya, ini contoh yang kedua. Jadi tilawahnya yang dihapus, tapi hukumnya tidak. Yang ketiga nasah hukman, hukumnya yang dihapus tapi tilawahnya enggak. Contohnya apa ya tadi surat Baqarah. Jadi kalau yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas itu dosa besar tapi banyak manfaat. Ini kan artinya masih berlaku. Kalau kita hanya membaca ayat ini saja tanpa lihat yang lain itu khamr itu masih boleh gitu. Tapi ayat ini tilawatannya nggak dihapus, bacaannya nggak dihapus, tapi hukumnya yang dihapus. Jadi hukumnya udah nggak boleh. Kalau kita hanya membaca ini tanpa lihat yang lain, maka kita akan mengatakan khamar itu boleh. Akan tetapi ayat ini hukumnya nggak berlaku. Bolehnya minum khamar itu adalah hukum yang ada di situ, makna yang ada di situ. Nah, itu sudah nggak berlaku lagi. Nah, itu namanya bunyinya masih ada tapi hukumnya udah enggak berlaku. Naskhul Quran hukman la tilawatan. Jadi tilawahnya masih ada tapi hukumnya enggak. Oke, ini jenis naskh Quran. Harusnya ada satu lagi. Apa? La nas. Jadi kalau apa ada munaskhil Quran. Jadi ada kalimat satu lagi adam. Ada munaskhil Quran tilawatan wa hukman. Karena nanti jadinya begitu. Tapi itu kan kalau tidak ada nasahan ya berarti bukan kategori nasah di situ. Oke. Nah, ini persoalan nasah. Jadi nasah Quran ini adanya 3 ini dilihat dari kategorinya. Nah, oke. Hari ini saya cukupkan. Barangkali nanti ada pertanyaan silahkan Anda bisa lewat ke WA atau bisa Anda tanya di bawah video ini atau mungkin di forum yang lain ketika kita online meeting barangkali silahkan Anda inventaris dan kita akan berdiskusi di sana. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu